mengkritisi bahwa kesembuhan dari si Andi Simon, Yesaya Pariaji, Philip Mantova tidak sesuai Alkitab. Memangnya mereka ini siapa? Apakah mereka ini Yesus? Apakah jika saya tidak percaya sama mereka, saya menolak Yesus? Ya, salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus. Saya percaya teman-teman bahwa berada dalam perlindungan Tuhan dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang pemuda yang ada di orang Manado, ya, dikatakan dia adalah orang Manado yang menuduh Pastor Andi Simon, Yesaya Pariaji dan juga Philip Mantova sebagai penipu, dan juga dia katakan bahwasannya mereka itu adalah yang meresahkan umat Allah, ya, yang menyesatkan. Jadi dia menyarankan supaya ketiga hamba Tuhan ini bertobat, teman-teman sekalian, ya. Jadi saya tidak tahu, ya, sikap orang Kristen sudah terdidik, ya, tapi kok masih punya pikiran seperti ini dan tidak menjaga ucapannya, teman-teman sekalian. Bahkan dia menghujat hamba-hamba Tuhan, ya. Dan tentunya kalau sudah menghujat pekerjaan Tuhan, itu sama halnya dia menghujat kuasa kesembuhan yang ada dan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan atas seizin daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita nanti akan menonton videonya dan juga tanggapan daripada Pastor Andi Simon. Karena Pastor Andi Simon saya melihat bahwa dia memberikan tanggapan dengan penuh kekecewaan, ya, sekaligus juga marah dan memberikan pesan supaya berhati-hati untuk berucap. Teman-teman, di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai 37 dia berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh seseorang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Nah, teman-teman sekalian, dalam video Pastor Andi Simon dalam tanggapannya dan juga tadi dia jelaskan bahwasannya data itu sudah masuk ke Kapolda, ya, di Kapolda Pusat, ya. Dan saya percaya bahwasannya ini akan diproses, teman-teman sekalian. Dan sangat kasihan jika karena mulut kita, karena kita menghujat, menuduh orang lain yang enggak-enggak tanpa ada bukti, maka kita akan dijerat, teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat video daripada pemuda ini supaya kita tidak gagal paham, teman-teman. Dan di akhir video nanti kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon mengenai tanggapannya terhadap video pemuda asal Manado ini. Mari kita langsung saja melihat videonya. Masa saya dituduh sebagai penghujat Roh Kudus hanya karena saya mengkritisi bahwa kesembuhan dari si Andi Simon, Yesaya Pariaji, Philip Mantova tidak sesuai Alkitab? Memangnya mereka ini siapa? Apakah mereka ini Yesus? Apakah jika saya tidak percaya sama mereka, saya menolak Yesus? Jangan asal ngomong, bro. Saya berkata, mereka itu penipu dan perusak umat Allah. Saya mau bilang sama kalian, para pengklaim diri pembuat mujizat, saya mau katakan, bertobatlah dan berhentilah menyatakan diri sebagai pembuat mujizat. Saya katakan, bertobatlah, saudara. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh pemuda asal Manado ini. Saya tidak tahu siapa namanya, teman-teman sekalian. Tapi secara pribadi karena saya juga hamba Tuhan, teman-teman, saya berpikir bahwasanya ini sudah sungguh keterlaluan, ya. Dan ini kan dia umbatnya ke media sosial, teman-teman sekalian, di channelnya kalau nggak salah. Dan ini tentu saja menyakiti hamba-hamba Tuhan, ya, menyakiti Pastor Andi Simon secara khusus, Bapak Yesaya Pariaji dan juga Bapak Philip Mantova, di mana mereka, teman-teman sekalian, selama ini melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang, teman-teman sekalian. Dan ada orang yang menghujat mereka dan menganggap mereka penipu, menuduh mereka sebagai penipu. Dan seperti yang disampaikan oleh Pastor Simon nanti yang akan kita dengarkan, teman-teman, ini pastinya akan kena undang-undang ITE. Ya, kena undang-undang ITE karena memfitnah oknum. Apalagi dalam videonya menyebutkan secara
langsung teman-teman sekalian ya. Dia tidak menutupinya, dia langsung sebutkan Pastor Andi Simon. Bahkan dia tidak ada pakai pastor teman-teman. Dan sudah dia bilang Andi Simon, Yesaya Variaji dan juga Pimentova katanya. Ini memang tidak ada sopannya ini ya, oknum nih ya dari pemuda asal Manado. Nah teman-teman, tentu saja seperti firman Tuhan tadi yang saya sudah sampaikan bahwasanya menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi, engkau akan dihukum. Dan tentunya teman-teman sekalian, biarkanlah hukum nantinya yang akan berbicara ya, karena Indonesia adalah penuh dengan hukum. Oleh karenanya teman-teman, mari kita melihat langsung klarifikasi dan juga tanggapan keras ya daripada Pastor Andi Simon yang merespon video daripada pemuda ini. Mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Hari ini masih ada saja orang-orang yang berani menuduh. Seperti ada seorang pemuda, YouTuber, dia mengaku sebagai seorang konten kreator YouTube dan menuduhkan bahwa Pastor Andi seorang penipu, memakai kuasa setan, penyesat, dan yang lain-lain barangkali. Tapi semua itu sudah dilihat, dan kalau ditanya Pastor, gimana responnya? Banyak yang japri, Pastor respon, bikin video khusus untuk menjelaskan. Untuk bagi waktunya Pastor agak sulit ya. Tapi puji Tuhan, Pastor melihat ada saja orang-orang yang bersaksi yang sudah diberkati, akhirnya memberikan arahan. Nah, percaya bahwa ketika Tuhan berkata, aku akan sembuh dan Pastor nyatakan pada dunia, ini tidak bohong. Namun kalau hari ini pemuda ini yang di Manado yang kreator yang membuat ini isi kontennya, kenapa sih harus membawa nama Pastor Andi di konten kreator Anda? Apakah tanpa menyebut membawa nama atau foto saya tidak punya keyakinan untuk orang mau meng-view konten kreator Anda? Sekarang Pastor coba menanggapi yang satu ini. Kalau tuduhanmu saya penipu, saya pakai kuasa setan, saya masukkan setan ke dalam tubuh orang, lantas saya juga yang keluarin, saya penyesat dan segala macam hal-hal yang buruk. Seumpama tuduhanmu itu benar, maka engkau sudah melakukan kehendak Bapa. Ayat 22 dan seterusnya. Jelas di sana, pembuat mujizat atas nama Yesus yang tidak dikenal Bapa akan ditolak di kekekalan. Sebab yang masuk dalam kerajaan surga, ini jawabannya, yang pertama tentang Matius pasal 7, adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu satu, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Yang kedua, yaitu melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Apa pekerjaan di bumi? Tentu jiwa-jiwa. Orang-orang yang kering, orang-orang yang lemah, orang-orang. Saya dalam hidup saya pelayanan, saya melakukan kehendak Bapa di surga. Anda mau jadi hakim, silakan. Tapi hanya satu hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ternyata tuduhanmu itu adalah salah, tanpa bukti, tanpa data, maka pemuda yang di Manado ini sudah terkena undang-undang ITE. Dan yang kedua, sudah menebar fitnah. Yang ketiga, ini hal yang mengerikan, sudah berani menghujat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dalam hal ini kepada hamba Tuhan yang melayani. Kan simple banget saudara-saudara.
Kalau ada orang menuduh kita yang jahat, kalau ternyata tuduhannya benar, orang itu berarti baik, simple. Tapi ketika tuduhannya, fitnahannya, bahkan mengumbar Pastor Andy penipu, dan kalau itu ternyata salah, tidak bisa dibuktikan dan tidak punya data, maka orang tersebut akan terkena undang-undang ITE. Yang kedua, dia sudah menghujat dalam pelayanan orang percaya, dalam hal ini Pastor Andy sendiri. Lihatlah dari apa yang seseorang ajarkan dan temukanlah buahnya. Pernyataan Tuhan akan menyembuhkan. Ini tertulis, terbaca dengan jelas. Jadi ini tanggapan Pastor Andy hari ini. Masih ada saja seorang pemuda dari Manado yang menuduhkan hal-hal yang buruk, busuk kepada pelayanan ini. Tolong di-share dan juga dari tim juga, Pastor suruh tunggu. Nanti semua akan terbuka semuanya dan setiap perbuatan kita yang salah itu sudah ada hukum yang menantinya. Saya ulangi, kalau orang menuduh pelayanan ini pelayanan setan, pelayanan hantu, pelayanan penyesat, pelayanan penipu, dan menyebut nama pasang foto, kalau tidak terbukti benar, engkau sudah melanggar undang-undang ITE. Dan yang kedua, ini mengerikan, engkau sudah menghalangi pekerjaan Tuhan. Simple. Respon pastor sendiri sih sama seperti biasa-biasa, mengampuni, memaafkan. Semoga saya dengan tanggapan singkat ini menghentikan orang-orang yang niat menjadi konten kreator dengan cara-cara seperti ini. Ini seperti kalau tidak pastor kasih tanggapan singkat begini, nanti ini bisa tumbuh seperti jamur. Orang pikir mudah kok kita menjadi konten kreator, cukup saja kita pansos dengan orang-orang yang sedang jadi sebuah pembicaraan, baik dunia pelayanan atau dunia politik, kan ada aja gitu ya, profesor bicara soal pelayanan. Kalau profesor tidak kasih tanggapan singkat ini, bahwa cara mudah menjadi konten kreator, kita jelek-jelekan orang saja, kita sebar hoax saja, kita pokoknya kasih isu rumor-rumor saja, gampang kok. Tujuan saya sampaikan ini, kita ngomong di media sosial. Pastor yakin saat ini sudah masuk di cybercrime ya, semua data-data, dan juga beberapa rekan kasih informasi sudah masuk data di Polda Sumut. Saudara-saudara sekalian, hal-hal ini mari kita belajar bahwa kita tidak boleh ngomong sembarangan. Semua sudah ada hukumnya.